Selamat tahun baru 2024. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Penetua Wilson Dulin dari Lingkungan Pelayanan 2 Majelis Jemaat GKE Pelangka 1 Gereja Hosana menyapa saudara-saudari terkasih melalui podcast Kabar Bahalap pada hari ini Selasa tanggal 9 bulan Januari tahun 2024. Mari kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Almanak GKE, yaitu Kitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 33. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, besar kasih karunia yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami diberi kemampuan untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu menolong dan memimpin kami. Amin. Beginilah bunyi firman Tuhan dengan judul mengenai minyak urapan yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun renungan dari Kabar Bahalap berdasarkan Almanak Nas GKE yang ditulis oleh Bapak Pendeta LDBT, yaitu dengan judul Menjaga Kekudusan. Ada 2 perlengkapan berupa wangi-wangian yang dipakai dalam peribadatan upacara keagamaan bangsa Israel, yaitu ukupan wangi-wangian yang terdiri dari getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, dan kemenyan, yang masing-masing sama banyaknya. Saat hendak digunakan, ukupan ini digiling hingga halus. Ukupan ini dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari dengan cara dibakar di atas mezbah pembakaran ukupan di ruang kudus yang terletak di depan tabir yang memisahkan mezbah itu dengan tutupan pendamaian, perkakas di ruang maha kudus tempat Allah hadir.
Ukupan ini adalah wangi-wangian untuk Tuhan. Orang yang membuat ukupan untuk kepentingan diri sendiri harus dilenyapkan. Komitmen adalah sebuah bentuk keterikatan untuk melakukan sesuatu. Keterikatan mengasumsikan ada dua pihak yang saling bersepakat dan bersifat membatasi seseorang. Karena komitmennya harus rela mengurangi kebebasannya, ia harus menahan diri terhadap apa yang bertentangan dengan komitmen itu. Inilah mengapa komitmen walaupun mudah dikatakan, tetapi sulit dilakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang Kristen, kita sudah mengikat diri dengan Allah. Itu sebabnya dalam persekutuan bersamanya, kita pun terikat pada sebuah komitmen. Salah satunya yaitu berkomitmen menguduskan diri di hadapan Allah. Allah berfirman kepada Musa untuk membuat bejana tempat air pembasuhan yang harus diletakkan di antara kemah pertemuan dan mezbah. Apabila ingin masuk ke dalam kemah pertemuan, para imam mesti membasuh kaki dan tangannya terlebih dahulu di situ. Secara simbolis, tindakan membasuh tangan serta kaki merupakan pembersihan diri dari dosa. Segala kotoran dari luar tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan. Artinya, kekudusan adalah keharusan bagi para imam jika ingin bertemu Tuhan. Sekarang tugas kita sebagai orang Kristen bukan sekedar percaya lalu masuk surga. Allah juga menuntun agar kita hidup kudus. Untuk urusan ini, maka kita harus berkomitmen untuk masuk dalam pendidikan dan pengajarannya. Lalu bagaimana caranya? Dalam bahasa Yunani, kudus memang berarti terpisah. Namun itu tidak berarti kita terpisah dan mengasingkan diri dari dunia. Terpisah berarti ada perbedaan kualitas hidup antara umat tebusan dan yang bukan. Mengikuti nasihat Paulus, kekudusan dipentaskan lewat cara hidup yang berbeda dari dunia. Saudara yang terkasih, salah satu cara agar komitmen ini tetap membara adalah kita harus mengikatkan diri dengan Allah. Kita harus menjalani keintiman dengannya. Tanpa ini, sekuat apapun kita menjaga komitmen, akhirnya kita akan jatuh juga. Berkaitan dengan kedua macam wangi-wangian yang dibicarakan dalam bacaan Alkitab hari ini, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ukupan adalah wangi-wangian yang dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan. Bagi orang percaya pada masa kini, kita tidak memuliakan Tuhan dengan mempersembahkan ukupan, melainkan kita memuliakan Tuhan melalui doa yang kita panjatkan. Kedua, minyak urapan mengingatkan kita akan perlunya kekudusan bagi setiap orang yang melayani Tuhan, supaya kita layak melayani Tuhan. Kita harus menjauhkan diri dari dosa. Dan yang ketiga, wangi-wangian, ukupan dan minyak urapan dimaksudkan untuk memuliakan Tuhan, tidak boleh dipakai untuk tujuan lain. Kemuliaan Tuhan harus menjadi tujuan hidup kita. Demikianlah renungan kabar bahalap disampaikan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, apa yang sudah kami sampaikan dan perdengarkan, supaya menjadi sumber kekuatan bagi iman pengharapan kami dalam mengikuti Engkau. Kami mohon tuntunan-Mu menyertai setiap langkah kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berserah. Amin.
Demikian layanan podcast kita. Jangan lupa like dan komen serta sebarkan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.